Program mengirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer telah dimulai. Program ini dijalankan oleh Pemprov Jawa Barat, tim Mabes TNI Resimen Armet Purwakarta. Siswa nakal yang dikirim ke barak militer adalah anak-anak yang tidak bisa ditangani lagi oleh sekolah maupun orang tuanya. Para siswa didaftarkan orang tuanya yang menekan perjanjian tertulis bahwa anaknya bersedia menjalani program secara sukarela. Meski masih menjadi pro dan kontra, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindak kriminal. Bagi mereka yang mendukung kebijakan ini, pendidikan di barak militer dinilai bisa menjadi solusi di tengah tingkat kenakalan anak-anak remaja yang semakin tak terkendali. Tim TV One mengabarkan. Sejak digulirkan program pembinaan militer bagi siswa-siswa yang dianggap nakal di Jawa Barat ini menuai pro dan kontra di sosial media maupun di halayak ya. Betul. Dan juga ini bukan hanya pro kontra tapi siswa-siswa juga jadi pada takut nih. Tidak hanya takut ujian tapi takut KDM. Takut. Karena takut disuruh push up, sit up tiap pagi. Tapi ternyata yang menariknya pro kontra ini justru hadir dari beberapa orang tua yang kemarin juga memberikan statement bahwa mereka mempertanyakan kalau mereka anaknya dibawa ke sana dari pendidikannya di sekolah bagaimana, karena kan secara materi pendidikan mereka tidak akan mendapatkan di barak militer gitu ya. Kita akan langsung bahas ya dengan siapa nih Andi Kumala? Ada tamu spesial. Pemimpin redaksi TV One Bapak Lalumara Satriawangsa, karena kita mau tanya apa kata redaksi mengenai kebijakan ini. Selaku pemimpin redaksi TV One. Pagi Pak Mara, pro dan kontra barak militer, bagaimana tanggapannya Pak Mara? Pro dan kontra kan biasa. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sebuah terobosan. Terobosan yang bagus buat anak didik. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya disiplin? Betul. Di sisi lain dengan perkembangan IT kita lihat bahwa tingkat kenakalan itu kan makin hari makin naik. Dan program yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini bagus dan perlu kita dukung. Dan ini sebetulnya tinggal bagaimana membuat menjadi holistik, menyeluruh. Tinggal Pak Deddy Mulyadi kan lebih berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait, misalnya dengan Diknas di pusat, maupun dengan DPRD, kolega beliau di provinsi. Agar semuanya secara formal itu berjalan. Bahwa secara ide dan implementasi ini harus didukung, redaksi mendukung hal ini karena kita perlu pembinaan karakter. Kan ini tidak jauh dengan pembinaan karakter, atau bisa juga ini sebagai bagian dari pendidikan awal bela negara, pendahuluan bela negara. Karena apa? Ini penting soal karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini. Jadi sekarang masalahnya pro kontra kita kita kesampingkan, tapi bagaimana Pak Deddy Mulyadi tidak jalan sendiri menyelesaikan ini secara formalnya dulu. Karena pada tujuannya juga sangat baik apa yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya disiplin itu dulu. Dan lagi semua ini kan anak-anak ini kan juga masuk ke barak militer kan juga memperoleh persetujuan dari orang tua juga. Orang tua dan sekolah juga. Tidak dipaksa ya. Gitu. Tapi secara kritikan kan memang banyak yang muncul juga nih Pak. Apakah nih TNI atau militer bisa melakukan pembinaan atau pendidikan? Padahal selama ini tugasnya menjaga kedaulatan negara atau keamanan. Bagaimana menanggapi itu Pak? Kita jangan selalu berburuk sangka pada TNI atau militer atau kepolisian. Pendidikan di kepolisian maupun di TNI kan harus diakui bagus dari sisi disiplin dan tata kelolanya. Jadi ini Mbak, ini dengan bekerja sama TNI kan bisa kemana saja berkontribusi, dan keterlibatan TNI dalam membina karakter menurut redaksi sangat baik. Dan ini untuk ke depan perlu juga dipikirkan oleh pemerintah untuk apakah kita memulai suatu bukan wajib militer, tapi lebih pada diturunkan saja karena mungkin diksinya soal militer itu nanti dipersepsikan negatif. Ya sebagai bagian dari pendidikan karakter, misalnya apakah setelah tamat
lulus S1 kan itu butuh waktu nunggu untuk wisuda itu hampir 3 bulan 4 bulan. Apakah setelah itu lulus para mahasiswa ini masuk dulu pendidikan karakter yang memang dibuat formatnya bekerja sama antara Diknas maupun dengan TNI maupun Polri. Berarti ini dianggap bisa diterapkan untuk semua ya? Harusnya ini jadi titik awal apa yang dilakukan oleh Pak Deddy melihat sebagai awal untuk melangkah jauh ke depan untuk berlaku nasional, tentu dikomunikasikan dengan secara menyeluruh kepada stakeholder termasuk misalnya dengan Diknas, dengan TNI dan bagaimana. Dan masalahnya sekarang adalah jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi yang bagus ini timbul masalah. Misalnya satu soal anggaran, karena ini kan di buku di APBD kan tidak tercatat. Nah, bagaimana soal itu? Karena jangan sampai di kemudian hari akan ada potensi yang merugikan Pak Deddy sendiri gitu. Jadi lebih baik diselesaikan secara formal, dikomunikasikan dengan baik dengan DPRD dan yang lainnya. Padahal pendidikan karakter ini juga sebenarnya bagus, Pak. Bagus, Tidak hanya bagus untuk sekali. anak bermasalah. Artinya Harusnya bukan hanya pada anak-anak yang bermasalah, tapi anak yang tidak bermasalah pun perlu. Betul. Kita perlu juga bahwa pendidikan kewarganegaraan atau apakah nanti materinya ada termasuk pendidikan moral Pancasila di situ termasuk budi pekerti di sana dimasukkan, silahkan bahwa dibuatlah bahwa ini bagian dari satu program nasional yang ke depan. Ini awal yang bagus dan redaksi memang sebaiknya dikembangkan dan bersifat berlaku secara nasional tentu dengan persiapan yang lebih baik. Kan setiap kebijakan memang ada pro dan kontra ya Pak. Biasa. Nah, bagaimana dari sisi media ini kita bisa memberikan narasi-narasi positif ya untuk mungkin memang tujuannya baik begitu untuk pendidikan anak. Dan ya sebagai media redaksi kan kita selalu menyampaikan apa yang secara berimbang dari sisi ya seperti bilang kritiknya ya itu Pak Deddy jangan jalan sendiri. Mestinya harus berkomunikasi juga dengan kolega dia dalam hal ini DPRD dan atau Diknas. Bahwa ini secara ide harus diimplementasi dengan cepat, iya. Tapi seharusnya itu dibereskan ya secara formalnya. Tapi kan Pak Marah, PR-nya sekarang adalah anak-anak yang bermasalah. Ini kan masuk dalam karakter tipe Gen Z. Kalau kata zaman sekarang. Artinya kan dipukul, viral, nangis yang disalahin bukan gurunya tapi malah yang bukan anaknya tapi ya. gurunya begitu. Artinya apakah kemudian secara psikologi anak-anak tipe Gen Z ini mampu? Ini soal komunikasi. Tinggal bagaimana soal pedagogiknya nanti di sekolah itu disampaikan. Hal-hal bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Nah itulah perlunya pendidikan budi pekerti. Dulu saya di zaman saya, ya itu pendidikan budi pekerti itu ada. Pendidikan kewarganegaraan itu ada. Nah kami berharap bahwa hal-hal yang baik yang dulu itu ya dimodifikasi, ya bisa jadi ini awal untuk itu gitu sebagai bagian dari pendidikan karakter yang melibatkan juga unsur TNI di sini. Gitu. Tapi bagaimana dengan pendidikan di lingkungan keluarga, Pak? Apakah ini tidak mengalihkan tanggung jawab pendidikan keluarga begitu? Ya memang kan masing-masing keluarga punya ada masalah, tapi dengan bahwa faktor keluarga di rumah itu kan juga memang signifikan. Tapi dengan hadirnya apa yang dilakukan oleh Pak Deddy ini kita harus menyambut positif. Bahwa ini sebagai solusi jangka pendek, iya. Tapi bagaimana kita pikirkan bagaimana langkah ke depannya yang lebih panjang. Apakah ini sebagai cikal bakal untuk berlaku nasional yang mengarah kepada bukan wajib militer, tapi pendidikan kita turunkan sebagai pendidikan karakter, itu bisa misalnya setelah lulus sambil menunggu wisuda itu kan hampir 3 bulan, 4 cukup bulan. Lama, betul. Cukup lama. Apakah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus itu juga memperoleh pendidikan karakter? Kalau sejauh ini dari redaksi sendiri melihat apa yang kurang dari sistem militer ataupun pendidikan yang dilakukan oleh TNI ini, Pak? Masalahnya adalah tidak ada yang kurang dari TNI. TNI telah membuktikan dari pendidikannya membentuk hasilnya adalah kan kita lihat sendiri soal kedisiplinan. Outputnya kan sudah jelas. Disiplin. Kembali lagi orang tua mana yang tidak mau anaknya disiplin. Betul. Gitu. Nah, kalau dari situ saja kita bergeraknya bahwa ini hal yang bagus. Nah, tinggal bagaimana ke depan ini
tingkatkan dan berlaku secara nasional, tentu dengan persiapan yang lebih baik. Kalau sekarang Pak Dedi kan Ya, kita langsung ada ide, langsung berharap jalan. Jawa Barat ini ya. menjadi pionir ya Pak untuk Harusnya wilayah-wilayah ini lainnya Jawa ya. Barat sebagai pionir, Ya. sebagai percontohan, dan terima kasih kepada Pak Dedi Mulyadi membuat kita, oh iya, ini bahwa penting bahwa pendidikan karakter itu memang selama ini terlupakan ya, ini kan seperti masuk, meskipun masuk lewat anak-anak, dalam tanda kutip siswa-siswa yang nakal. Ya. Kalau soal HAM, kalau anak-anak ini nanti buat keributan di luar juga kan mengganggu HAM orang lain. Betul. Betul. Warga sekitar juga terganggu. Karena tadi kan yang Terganggu. dipermasalahkan HAM-nya ya. Ya. Jadi menurut redaksi bahwa tidak ada hal pelanggaran HAM di situ. Ya. Apakah redaksi juga melihat Pak, apakah nanti pendidikan karakter ini dimasukkan saja ke pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah, tidak Jadwal, perlu artinya lagi secara ke jadwal barak mungkin ya. militer? Redaksi memandang perlu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ini awal, dan untuk ke depan bahwa pendidikan karakter kan penting. Oleh karena itu apakah nanti sebelum atau setelah tamat SMA-nya masuk dulu Ya. pendidikan karakter, atau sebelum masuk SMA, bukan posma tapi bukan yang kita seperti dengar MAPRAM itu bukan itu, tapi lebih pada pendidikan karakter ini memasukkan unsur-unsur ya budi pekerti, pendidikan keluarga negara, pendidikan modal Pancasila dan lain-lain itu. Apalagi bisa dibilang secara cepat respon dari istana juga mendukung Pak dari program Kang Deddy. Memang tidak ada salahnya nih. Ya. Justru kita bertanya kalau hal yang baik ini Tidak didukung. tidak didukung gitu. Ya. Begitu. Apa masalahnya? Kembali ke Ya. ada tidak orang tua yang mau anaknya tidak disiplin? Kan tidak ada gitu. Jadi harusnya ini ya memang harus didukung, tinggal perbaikannya saja. Ya. Tinggal dibenahi agar menjadi suatu program yang menyeluruh, yang holistik dari hulu ke hilirnya. Baik. Pak Mara, mungkin juga apa yang ingin disampaikan kepada orang tua yang mungkin masih bimbang, masih galau, ini benar gak nih programnya, apakah bagus? hak-haknya terpenuhi? Hak-haknya terpenuhi di sana. Mungkin apa yang kemudian bisa meyakinkan dari para orang tua murid begitu? Ya memang komunikasi, dan kembali lagi kembali kepada pertanyaan lagi, orang tua mana yang tidak mau anaknya disiplin? Kalau orang tuanya tidak mau anaknya disiplin, orang tuanya mau anaknya tawuran di luar, ya kita mau bilang apa, itu kan hak orang tua gitu. Tapi bahwa program Pak Dedi ini bagus, ya tinggal diselesaikan aja secara formalnya saja. Bahwa beliau jangan berjalan sendiri, penting juga melibatkan yang lain dalam hal ini DPRD maupun Diknasnya sendiri gitu. Baik. Harus ada sinergitas. Sinergi. Baik, terima kasih banyak Pak Lalu Mara. Terima kasih Sudah- Aura Kasih, Pemersatu Bangsa. Terima Cakep. kasih Pak Lalu Mara Satria Wangsa. Cakep. Cakep. Tanpa pantun tidak ada Philip. Baik, terima kasih Pak Mara. Pak Mara. Jadi ternyata itu ya Andi Kumala, apa kata redaksi, pemimpin redaksi TV One Pak Lalu Mara, yang memang ini program bagus Positif. begitu ya. Outputnya juga bagus, hanya tinggal bagaimana mekanismenya dipersiapkan secara matang agar di kemudian hari juga tidak menjadi masalah begitu ya.